Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kali ini kita masih ada di mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Kita masih di pertemuan pertama yaitu pengantar. Di dalam pengantar ini sudah masuk ke part yang kedua ya videonya. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian hukum bisnis Islam. Hukum bisnis Islam ini terdiri dari tiga kata, hukum, bisnis, dan Islam. Ketiga kata ini menyusun menjadi satu, menjadi istilah hukum bisnis Islam, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islami, dipandang dari kacamata Islam. Apa arti kata hukum? Hukum secara etimologi atau bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu. Bentuknya menjadi jamak atau pluralnya adalah al-ahkam yang artinya menetapkan atau putusan atau ketetapan. Atau ada yang bilang juga kekuasaan. Gitu ya. Nah, istilah hukum dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa dalam sebuah wilayah kedaulatan. Sedangkan kalau tadi dalam bahasa Arab, arti hukum adalah tuntutan atau tuntunan syar'i Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini lebih jamak ya, lebih lebih luas gitu arti hukum. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih spesifik, itu lebih ke yang berbentuk peraturan yang dibuat oleh penguasa di dalam satu wilayah gitu. Hukum internasional, hukum daerah, kemudian perda gitu ya. Nanti ada peraturan menteri, kemudian ada juga yang disebut dengan SK dan lain-lain seperti itu ya. Itu memang jadi peraturan yang memang ditetapkan oleh penguasa di wilayah tertentu, di kedaulatan tertentu. Kalau dalam bahasa Arab itu lebih luas. Kemudian hukum bisnis Islam, definisinya dari para ahli hukum itu disimpulkan bahwa hukum itu adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercatat dalam lembaga negara dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Karena memiliki sanksi, maka dia sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang berada di dalam aturan hukum tersebut. Kemudian kita masuk ke kata bisnis. Bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan yang berguna. Bisnis bentuk pluralnya adalah bisnis. Memiliki beberapa makna diantaranya commercial activity involving the exchange of money for goods or services. Usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor atau goods ataupun bidang jasa atau servis. Kemudian, selanjutnya hukum bisnis. Maaf, ini saya kepencet ya. Oke, kita lanjutkan. Hukum bisnis Islam dalam Hazanah Islam disebut dengan tijaroh, yaitu perniagaan atau usaha. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian Islam, maknanya aslama, yaitu tunduk dan patuh berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh makhluk di semesta alam ini termasuk manusia itu harus tunduk dan patuh di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua harus mengikuti perintah dan menjauhi segala larangannya.
Hukum bisnis Islam kalau dari orang-orang Arab Badui itu mereka mengatakan bahwa kami telah beriman. Tetapi Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14 mengatakan meminta Rasul mengatakan kepada mereka, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan Mahmud Saltut mendefinisikan Islam sebagai dinullah atau agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi pokok pengajaran kepada bidang uslul atau bidang dasar atau pokok maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan mendakwahkannya. Nah, ini hukum bisnis Islam adalah aturan hukum Islam yang terkait dengan aktivitas bisnis. Karena di sini kita ada kata-kata hukum bisnis Islam. Istilah ini dalam konteks hukum bisnis Islam adalah aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana secara khusus itu bahasannya adalah tentang fikih Islam. Nah, di dalamnya ada juga fikih muamalah. Fikih Islam itu di dalamnya lagi itu ada fikih muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan sesamanya. Atau hubungan manusia di harus berlaku seperti apa di muka bumi. Seperti itu ya. Bukan cuma tentang concern atau hanya mempertimbangkan dengan manusia saja, tetapi juga alam sekitar. Alam itu termasuk hewan dan tumbuhan. Itu adalah fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah itu bahasan tentang bagaimana manusia harus berperilaku. Nah, di dalam fikih muamalah itu ada hukum bisnis Islam, gitu ya. Oke, berdasarkan wahyu ilahi, harmoni akli dan nakli terjadi keselarasan antara dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan logika manusia yang mengatur seluruh aspek bisnis secara menyeluruh. Dari ilahiyah, sistematis, komprehensif, universal, maslahah, dan dunia akhirat. Ini yang karakteristik dari hukum bisnis Islam. Kemudian di sini kita bisa lihat ya sumber hukum bisnis Islam. Berdasarkan syariah, jangankan hukum bisnis ya, hukum Islam saja kan mulainya itu pertama dari Al-Quran dulu ya. Dari Al-Quran kemudian dijabarkan di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian kalau nanti belum paham kita penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mencari ijtihad. Metode ijtihad tadi ada 3 ya. Ada ijma, qiyas, dan juga ihtisan. Nah, hukum bisnis Islam berarti kalau syariahnya ya dari lewat ini, kita mencarinya ke sini. Hukum Islam aja, hukum secara keseluruhan aja, hukum pernikahan dan segala macam, kita larinya dari sini, apalagi kalau hukum bisnis Islam. Tentu saja kita urutannya tadi Al-Quran dulu, kemudian As-Sahih atau Al-Hadis, kemudian nanti metode ijtihad kalau kita belum menemukan jawabannya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, kemudian konsep dasar hukum bisnis Islam nanti ada beberapa. Yang pertama ada ketaatan kepada hukum Allah atau syariah, bagaimana kita keadilan dan kesetaraannya, transparansi dan kejujuran, tanggung jawab sosial, larangan riba, larangan judi atau maisir, larangan kita jual beli barang haram atau sesuatu hal yang haram. Kemudian kita juga harus membuat suatu akad atau perjanjian yang sah, kemudian pengelolaan keuangannya juga harus bijak, dan kalaupun nanti ada sengketa itu nanti harus ada mediasi atau arbitrase.
Begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada penjelasan yang kurang dari saya, mohon maaf. Nanti kita tentu akan konsultasikan kepada Ustadz dan juga terutama Ustadz Opi ya, dan juga Ustadz-Ustadz lain yang nanti mungkin lebih bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Sekian penjelasan dari saya di pengantar hukum bisnis Islam. Sampai ketemu di materi kita selanjutnya di pertemuan kedua dari eh, mata kuliah hukum bisnis Islam. Ibu tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.